Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Pada hari ini ada enggak yang sedang berduka? Perasaannya sedih? Ada yang perasaannya sedih? Ada, berarti semua perasaannya bahagia, ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya, Pak Guru minta sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dipersiapkan dulu ya, alat-alat tulisnya seperti ballpoint, buku, dikeluarkan bukunya dulu ya. Buku, sudah, buku paketnya mungkin ada di dalam mejanya, buku paket ada ya, tolong dikeluarin ya. Ya, buku paketnya. Ya. Sudah siap semuanya alat tulisnya? Sudah siap semua alat tulis, alat peraga dan segalanya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada setiap hari, kita ngapain dulu? Kita berdoa supaya apa yang kita hajatkan pada hari ini cepat masuk ke otak dan bisa kita amalkan. Oke, Pak Guru minta salah satu dari kalian atau ketua kelas dulu, ayo pimpin doa. Pimpin doa. Fadli, ayo maju. Pimpin teman-temannya untuk berdoa, ya. Sini di depan anak, sini. Nah, posisi berdoa ingat tangannya begini, ya. Seperti biasa, tangannya diangkat. Ayo sini. Sudah? Oke. Siap. Duduk yang rapi, kedua tangan di atas meja, suara semu. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusallima ala Sayyidina Muhammad wa ala sairi anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk.
anak-anak semuanya, setelah kita berdoa, ya, tentunya kita sebagai warga negara yang baik juga perlu juga kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Garuda Pancasila. Ya, hafal semua? Ya, baiklah, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, ya. Semua. Serentak ya, serentak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita absensi dulu, ya. Kita akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dia ngapain tidak masuk Putra? Sakit. Ya, untuk temannya yang sakit perlu kita doakan juga supaya sehat, supaya besoknya bisa bersama kita hadir untuk belajar di kelas kita ini. Ya, mudah-mudahan siapa? Putra bisa diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang lain cuman Putra saja ya. Oke. Anak-anak semua, untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Lambang negara kita. Siapa yang tahu apa lambang daripada negara kita? Garuda Pancasila. Oke. Di lambang Garuda Pancasila itu sendiri, kira-kira ada nggak yang tahu berapa banyak lambang yang ada di perisainya itu? 5. Berapa? 5. Pinter. Coba yang sini, kelompok yang ini, kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Yang nomor 1 lambangnya apa? Serempak. Apa? Bintang. Bagus. Kelompok 1 yang nomor 2? Rantai. Kelompok 2 yang lambang ketiga? Pohon beringin. Terus padi dan kapas. Yang kelima? Padi dan kapas. Yang keempat baru kepala kepala banteng. Oke. Sebelum
Pak Guru berikan kalian menonton video, ya, video pembelajaran tentang Garuda Pancasila. Perlu kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Ya, pertama, dengan mengamati peserta didik mampu menjelaskan arti lambang masing-masing dari sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna lambang masing-masing sila Pancasila. Yang ketiga, melalui diskusi nanti, ya, kita nanti diskusi bersama kelompok, ya, peserta didik dapat mencocokkan arti Pancasila dengan lambang-lambang sila Pancasila. Nah, nanti ada Pak Guru kasih nanti. Selanjutnya yang nomor 4, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mempresentasikan produk yang dibuat masing-masing kelompok. Nanti kalian maju, ya, mempresentasikannya di depan. Setelah kita mengadakan diskusi kelompok nanti. Oke, itu yang tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita menonton video, kita ice breaking dulu. Masih ingat enggak ice breaking yang minggu kemarin, Pak Guru kasih tahu? Masih ingat enggak? Simbol Pancasila. Oke, ikuti Pak Guru ya. Tepuk simbol Pancasila. 1, bintang. 2, 3, 4, 5. Oke, kayaknya kurang semangat ya. Sekarang pakai kode ya. Kalau bintang gimana lu? Model bintang? Tangannya gimana? Nah, bintang. Oke. Terus kalau rantai? Nah, pohon beringin? Pohon beringin? Nah, terus kepala banteng? Gini ya. Yang kelima apa? Padi dan kapas. Oke, ulang ya. Yang semangat, yang semangat. Oke. Yang serempak ya. Simbol Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, 4, 5. Oke, ingatkan itu ya, simbol-simbol itu. Selanjutnya semua untuk mempertajam pelajaran kita hari ini, Pak Guru kasih nonton video dan nanti diperhatikan ya. Nanti isi dari video itu kalian amati nanti supaya bisa cepat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa di Citra Ormas. Berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang dasar negara kita. Ada yang tahu nggak nih? Apakah dasar negara Indonesia? Ya, betul sekali. Dasar negara kita Pancasila. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengenal simbol, makna, dan kenamaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa anak-anak? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini disimbolkan dengan bintang tunggal berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam.
Bintang yang bersudut 5 ini diartikan sebagai cahaya terang. Makna sila pertama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap orang harus taat terhadap aturan agamanya. Yang ketiga, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Dan toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Penamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, menghormati pemeluk agama lain, dan hidup rukun dalam toleransi. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini disimbolkan dengan rantai berwarna kuning dengan latar belakang berwarna merah. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan dan berarti setiap manusia harus bersatu sehingga kuat layaknya rantai. Makna sila kedua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Yang ketiga, beradab dalam setiap tindakan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua antara lain melindungi teman yang sakit, menyambungi pekerja miskin, dan berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan pohon beringin dengan latar belakang berwarna putih. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Akan menggantung pada pohon beringin sebagai lambang yang mewakili keragaman budaya di Indonesia. Makna sila ketiga antara lain sebagai yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mencintai persatuan dan kedamaian. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga antara lain mencintai dan memakai produk buatan Indonesia, cinta tanah air, dan ikut serta menjadi keamanan dunia. Sila berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Sila ini disimbolkan dengan kepala besar dengan latar belakang berwarna merah. Bangsa merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serta, pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah yaitu pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah. Masalah keempat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat antara lain berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah, tidak memaksakan
ikut serta pemilihan. Sila kelima, berpentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan padi dan kapas dengan latar belakang berwarna kuning. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia tanpa memandang kedudukan. Artinya, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut. Makna sila kelima antara lain sebagai berikut. Pertama, adil, tetapi bukan berarti harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Pengamalan Pancasila dalam diri masyarakat sesuai dengan sila kelima, antara lain bersikap adil kepada sesama, memberikan hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Nah, anak-anak, mari kita mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum belajar ini, kita amalkan Pancasila secara pertemuan, yaitu Oke. Nah, jadi setelah kita menonton video pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang tahu apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Oke, pinter. Nah, setelah itu Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Tentang masing-masing simbol-simbol sila Pancasila itu sendiri. Pertama, yang nomor satu apa? Yang nomor satu simbolnya apa? Bintang. Makna daripada bintang itu, sebelum kita ke makna, bintang itu ada di mana dulu? Di langit, ya. Oke. Kalau di bumi bintang apa namanya? Bintang Pancasila. Bintang Pancasila. Bintang film. Kalau di bumi, kalau di langit namanya bintang di langit. Nah, yang kita bicarakan ini bintang yang di langit. Nah, bintang. Oke, maknanya yaitu kita harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus yakin dan percaya bahwa adanya Tuhan yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa artinya apa? Satu. Nah, makna yang kedua, setiap orang harus taat kepada agamanya. Kenapa dia bilang setiap orang harus taat kepada agamanya? Karena bukan dibilang agama kita. Karena pakainya itu berarti kita di Indonesia ini banyak agama, bukan hanya agama Islam saja, ya. Tapi 5 atau 6 jumlah agama. Jadi setiap pemeluk agama itu harus taat, walaupun dia mungkin agama Kristen, Buddha, Hindu, harus dia taat kepada agamanya. Tidak boleh tidak taat. Terutama kita sebagai orang Islam harus taat kepada agama kita. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Nah, tidak ada paksaan di sini, ya. Tidak ada paksaan terhadap semua warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang lain. Ya, tidak boleh saling paksa. Misalkan si A agamanya Islam, lalu si B harus kamu masuk, tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Karena di simbol ini
kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu toleransi sesama umat beragama. Apa namanya toleransi? Harus saling menghormati yang agama yang lain. Tidak boleh mencela, tidak boleh membuli agama yang lain. Tidak boleh. Nah, selanjutnya lambang yang kedua apa? Rantai. Makna dari rantai ini apa? Setiap manusia setara, derajatnya setara. Ya, manusia itu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu derajatnya setara. Nah, disimbolkan gini. Ya, kenapa simbol dia begini? Karena yang satunya disimbolkan sebagai laki-laki, yang satunya lagi perempuan. Nah, makanya dinamakan simbol rantai. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia anti terhadap penjajah. Bangsa Indonesia itu tidak boleh dijajah dan tidak boleh menjajah. Nah, makanya di undang-undang itu ada di sana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena tidak boleh ada penjajah dan tidak boleh dijajah. Nah, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, daripada harus kita utamakan kebenaran itu. Jangan kita takut kalau kita benar. Oke, selanjutnya yang nomor 3 apa lambangnya? Beringin. Apa? Semua pohon beringin. Kalau di daerah kalian apa namanya pohon beringin? Pohon bunut atau pohon beringin. Nah, pohon beringin ini dimaknai Negara Kesatuan Republik Indonesia mencintai kesatuan dan kedamaian. Nah, kita harus saling mencintai, ya. Kesatuan kita harus teguh supaya kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Kita harus bersatu. Nah, seperti di video tadi, di sini dilambangkan akar menggantung. Nah, berarti semua kita gantungkan kepada simbol Pancasila yang nomor 3 ini. Jadi tidak ada yang bercerai-berai, ya, harus bersatu menggantungkan di Pancasila ini. Selanjutnya, tidak mementingkan diri sendiri, atau yang selanjutnya kita harus memakai produk lokal. Nah, ini buktinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bersatu. Salah satu cara kita harus memakai produk lokal yang ada di sekitar kita. Jangan kita mengandalkan dari luar saja. Ya, kita harus menghormati juga produk-produk dalam negeri kita. Yang nomor 4, simbolnya apa? Nomor 4 apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Kalau di daerah kalian juga apa namanya banteng? Kerbau atau banteng. Biasanya kalau banteng itu dia hidup sendirian atau berkelompok dia? Berkelompok. Di sini makna daripada kepala banteng ini salah satunya yaitu berkelompok. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok, bersosial. Nah, seperti kita buat rumah segala macam harus berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Nah, itu maknanya. Makna yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Biasanya kalau banteng itu kalau diganggu sama mungkin hewan yang lain, maka teman-temannya yang lain
membantu dia. Seperti kalau di kebun, di hutan, apa namanya, banyak hewannya itu, biasanya kalau harimau datang, dia berkumpul banteng ini untuk saling melindungi teman-temannya yang lain. Nah, itu maknanya ya. Yang kelima, apa? Padi dan kapas. Sebelum jadi beras putih, apa dulu? Padi. Nah, padi itu adalah sumber pokok, makanan pokok kita yang ada di Indonesia. Makanya lambang Pancasila itu ada juga lambangnya padi dan kapas. Ya, di sini makanya pencetus daripada Pancasila ini orang-orang hebat dulu. Dia bisa berpikir secara utuh untuk demi kesejahteraan daripada rakyatnya. Yang kedua, makna dari padi dan kapas adalah di sini harus kita kerja keras. Bagaimana kita kerja keras membangun daripada bangsa kita, supaya kita menjadi bangsa yang kuat. Nah, jangan lemah, supaya jangan kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Pak Guru ini. Selanjutnya, setelah Pak Guru jelaskan dan tadi sudah kalian Nana semua menonton video, sekarang kita adakan kerja kelompok. Gimana kita lihat hasil kalian nanti. Oke, kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Atau jangan kita pakai kelompok 1. Kita pakai kelompok lambang nomor 1 apa? Bintang. Apa? Rantai. Ingat nama kelompoknya ya. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. Nanti kelompok Pak Guru padi dan kapas. Nah, ingatkan nama kelompoknya nanti ditulis di sini. Nanti ditulis nama kelompok dan anggotanya. Oke. Di sini ada gambar apa namanya? Garuda Pancasila. Nanti di sini harus kalian betul-betul kerja tim, ya. Jangan satu kerja satu. Semuanya tuh kerja di sini ya. Ada yang menggunting, ada yang ngelem, ada yang nempel nanti, ya. Sesuai dengan letaknya, ya. Sesuai dengan letaknya di sini. Ngerti? Paham? Oke. Nah, satu kelompok satu, jangan rebutan. Nah, guntingnya yang bagus ya, supaya masuk di dalam kolomnya itu. Oke. Jangan naik, nggak boleh naik ya. Lewat sini nak, sini. Pindah anunya ke sini. Pindah kursinya ke sini. Oke. Nah, nanti di sini di atas ya. Nah, sesuaikan dengan letak daripada anunya ya. Di kolomnya itu. Dipotong dulu, nanti dilem. Nah, pelan-pelan ya, supaya pas masuk nanti di setiap lubang kolom lambang-lambangnya itu.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, nanti dicocokkan ya nanti ya, dikasih tanda panah yang lurus. Yang ini ya harus yang lurus ya. Lihat, yang tugas 2 ini harus lurus. Ya, ndak boleh bengkok-bengkok nanti buat anunya mencocokkannya. Ya, yang lurus tanda panahnya nanti. Ya. Nah, yang lain ini dikerjakan yang lain. Nah, ini oke. Nah, kerja tim ya, enggak boleh enggak ada yang enggak kerja. Nah, yang lurus. Oke. Udah ada yang anu itu. Singkat. Ya, dikecilin kalau kebesaran. Yang pas. Nanti ada nilainya nanti. Kalau yang pas sama yang tidak pas nanti ada nilainya. Apa? Oke. Yang pas guntingnya ya, yang pas supaya masuk di kolomnya itu. Ya, bentar. Digunting dulu. Ya, ayo ditempel. Mana? Siapa yang tukang tempel tadi? Oke, Lim. Kalau sudah pas. Ya, digunting dulu. Nanti di Lim ya. Giliran. Oke, Lim. Udah? Di Lim ya. Udah? Oke, gunting lagi. Udah yang jadi. Udah ada yang kepotong, ya dilem dulu ya, oke. Nah, yang pas ya, jangan ada yang melewati, oke. Jangan sampai lewat ke garis. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sini kepada dan kapas. Ya, sudah. Digunting dulu. Sebentar. Iya, dicocokkan, diukur dia. Ya, diukur sama ini garis-garisnya. Diukur. Nah, mana yang cocok nanti garisnya itu, ya. Oke. Nah, tinggal dilem ya. Sudah? Tulis nama kelompoknya tadi apa? Apa tadi? Nah, ingat tulis nama kelompoknya tadi yang lambang-lambang itu. Tinggal satu ya.
Tadi ini. Udah, dilim dulu, dilim dulu. Ikut tukang Malia aja. Ya, ayo. Ayo. Ada yang ngelim, ada yang tukang pasang, ada yang tukang gunting. Ingatkan, tulis nama kelompoknya. Kelompok apa tadi? Mama tadi sama persis di bawah salah. Mama. Ya, enggak apa-apa. Soalnya ngali pagendi. Udah dilim. Ya. Nah itu udah garisnya itu. Nah, itu udah garisnya itu. Apa no keluar ya aku no? Enggak apa-apa. Di sini, di samping. Ya, nama kelompoknya tadi apa? Simbol yang nomor 3. Simbol yang nomor 3. Ya, semester semester 1 ya. Pakai pulpen yang lain, makanya yang bagus. Terus dikasih alas anunya. Kasih alas. Oke, sudah? Sudah? Pinjam dulu. Oke. Ya, tempel. Lim dulu, lim. Nah. Lim dulu semuanya, terus nanti tinggal ditempel. Tulis namanya yang bagus ya, supaya Pak Guru bisa baca. Bentar, udah digunting semuanya itu? Udah? Oke, nah, lim. Ya? Berarti yang 3 tadi apa? Simbol yang nomor 3. Itu di atas itu yang 3 apa? Nah. Oke, tempel lagi. Ayo, waktu tinggal 2 menit. Semester 1. Waktu tinggal 2 menit. Ayo. Tulis nama kelompoknya. Nama-nama anggotanya belum. Nama anggota juga. Nama-nama anggota kelompoknya juga, ya. Di sini juga boleh. Nih, boleh. Nah. Kelompok 1 tadi apa? Bintang. Ya. Bintang. Sudah?
Tinggal 1 menit. Ayo, tinggal 1 menit. Tahu bintangnya? Bintang merah. Nama berarti tulis bintang aja. Bintang. Nah. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, kumpulkan. Oh sebentar dulu, nanti dikumpulkan. Tunggu temannya dulu. Nama teman-temannya. Kelompok bintang sudah jadi? Sudah. Terus kelompok rantai sudah? Pohon beringin? Pohon beringin, hai. Pohon beringin sudah? Kepala banteng? Nah, sudah? Oke, pegang dulu punyanya, pegang. Nanti kita presentasikan dulu satu-satu. Siapa yang duluan maju dulu? Siapa yang duluan maju? Kelompok mana? Nah, rantai. Bintang. Oke. Oke, rantai dulu, rantai dulu. Rantai maju rantai. Bintang dulu. Nah, rantai dulu. Nah, rantai dah. Mana yang duluan? Jadi tadi. Oke, lihat, perhatikan teman. Belakangan. Perhatikan teman-temannya dulu. Yang depan ini. Hai, kelompok. Kalau Pak Guru tunjuk berarti sebut. Kelompok. Belum serempak. Kelompok. Pantai. Nah, duduk Hasan, duduk. Duduk. Perhatikan pekerjaan temannya yang kelompok apa? Pantai. Ingatkan namanya, makanya kelompok rantai. Kelompok rantai. Bisa enggak nyebutkan bunyi sila kedua? Tuhanan yang Maha Esa. Salah. Apa? Serempak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan punya temannya di depan ini. Ayo dinilai. Pas enggak? Letak posisi di mana letak enggak tepatnya? Hah? Pas enggak posisinya ini? Hah? Pas. Mana yang enggak pas? Oke. Oh ya, berarti itu cara guntingnya yang enggak pas ya. Nah, enggak apa-apa. Nih, pegang dulu. Yang ini. Pas enggak ini? Sudah. Oke. Nah. Duduk. Ayo. Apa lagi? Nih. Maju. Ayo maju. Lihat pekerjaan temannya. Lihat pekerjaan temannya. Sini, nih. Perhatikan. Pas enggak ini? Pas dong. Pas enggak? Pas. Nah, sudah ya, pas. Ini kelompok apa? Beringin. Pohon beri. Bisa enggak nyebutkan Pancasila yaitu sila ketiga? Bisa. Coba. Persatuan Indonesia. Betul? Betul. Oke. Yang ini pas? Pas. Oke, duduk. Yang kelompok bintang. Siap-siap kelompok kepala banteng. Ayo. Lihat pekerjaan temannya di depan ini. Lihat. Nilai. Hai. Pas enggak?
Apanya yang tidak pas? Guntingannya berarti yang tidak pas. Oke, sama lemnya. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Betul sudah tempat kolomnya. Oke. Yang ini lihat. Hai, lihat. Pas. Pas. Oke. Duduk, duduk. Yang kepala banteng maju. Hasan, kepala banteng maju. Kepala banteng. Lihat pekerjaan temannya di depan ini. Pas enggak gambarnya? Hah? Apa tempat enggak pasnya? Oh, cara guntingnya berarti ya. Oke, terus ini hah? Apanya? Oh, enggak apa-apa, bengkok sedikit enggak apa-apa. Oke, duduk. Sudah. Ayo duduk yang rapi dulu. Duduk. Setelah Pak Guru amati, ternyata kalian sudah bisa memahami dari lambang-lambang Pancasila ini, ya. Selanjutnya di pekerjaan kalian itu nanti kita tempel di sini, ya. Nanti kita tempel di sini. Pak Guru minta untuk satu orang kumpulkan ke depan. Ya, kumpul. Sini, taruh di sini. Sini, di sini. Ini dah. Terobos ya. Taruh di sini. Oke, duduk. Kalau sudah duduk, sama alatnya, gunting lem. Ayo, bawa ke depan dulu. Taruh sini. Sudah? Ayo duduk yang manis, duduk yang rapi dulu. Sebelum Pak Guru bagikan kalian tugas mandiri, ada sekarang tugas mandirinya. Perorangan, tidak boleh saling tanya, tidak boleh kelompok, perorangan. Tapi sebelum itu, ya, Pak Guru sedikit lagi menjelaskan atau kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Pancasila. Ada nggak yang bisa coba? Yang bisa menghafal daripada Pancasila itu di depan? Angkat tangan. Ya. Maju. Ayo. Ya. Hasan dulu. Husen. Hasan Husen maju. Ya. Nah, Pancasila. Oke. Mulai. Pancasila. Besar suaranya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bersuara dan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita kasih aplaus dulu sama Hasan Husen. Kita kasih tepuk apa? Iya, tepuk wow. Oke. Mulai. Kasih. Duduk, terima kasih. Selanjutnya, ya.
yang bisa menghafal 5 lambang itu. Hadap sana. Maju. Lima lambang. Apa saja lambang Pancasila, Garuda Pancasila itu? Nomor 1 apa? Bintang. Besar suaranya. Bintang. 2, Pantai. 3, Pohon beringin. 4, Kepala bantai. 5. Padi dan kapas. Betul enggak? Kasih aplaus dulu temennya. 1, 2, 3. Kasih. Lupa. Ulang. Kasih. Tepuk wow. Oke, terima kasih. Nah, bagus. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas mandiri, ya. Tugas mandiri. Yang ini masing-masing, ya. Yang ini masing-masing. Ada isiannya, ada pilihan ganda juga di sini, ya. Ada pilihan gandanya juga. Yang di pilihan ganda dikurung ya, dikurung dia. Kalau yang di isian itu langsung dijawab di sana, ya, langsung dijawab di sana. Ya, dikurung jawabannya, ya, dikurung yang jawaban yang betul. Isiannya juga ada di bawah itu. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Di sini di titik-titik itu. Ada kan isiannya itu 5. Di titik-titiknya itu. Sini. Ya, ini jawabannya di sini, ini jawabannya di sini, ini jawabannya di sini. Ya, boleh. Nah, di sini jawab ini, ya. Nggak boleh kasih tahu temannya ya. Nggak boleh, harus ini sendiri-sendiri. Tulisannya yang bagus, yang rapi. Nanti Pak Guru nilai. Nomor 4 tertulis. Pancasila Presiden Pancasila 4 tertulis.
yang diberikan oleh Tuhan. Sedang Oke, ini nomor 2 dah. Yang nomor 2. capungnya. Nah, enggak di sini. Udah cukup dah ini. Yang nomor 2 sekarang. Ya, apa? Ada apa? Nggak boleh nyontek. Iya, iya. Nggak boleh. Makna sila sekali lah. Makna sila ke-1. Paling mudah. Ya, 1. Tuhan, ketuhanan itu. 1 kan bintang. Lelaki. Bukan, kalau itu rantai. Ada kan di sini? Ya, ada kan di sini. Ya. Ayo. Pensi bang. Aku dia bercukup. Oke, yang nomor 2 sudah. Nomor 2. Jawab nomor 2. Dia bercukup dulu. Ya, enggak apa-apa. Nomor 2. Ya, simbol penting. Apa? Tadi itu nama kelompoknya. Masa lupa? Sudah? Ada yang jadi? Belum? Berbuku apa? Oke, sudah jadi? Ya, boleh di bawahnya. Ini, dijawab ini. Ya, jawab langsung. Ya, oke. Kalau sudah jadi dikumpulkan ya. Ini, kumpulkan. Dan besaran. Oh iya, tulis nama. Itu membayar dulu sebutkan jumlah simbol Pancasila. Berapa jumlahnya? Ada 5. Ya, cuman itu. Jadi. Oke, kumpulkan yang sudah jadi. Ayo. Waktu. Oke. Sudah? Sudah jadi? Lima. Tulis 5. Oke. Ya, kita lagi ya. Sudah? Nah, sudah jadi. Oke. Nah. Oke. Nah. Sudah? Sudah? Oke. Ini sudah jadi?
Udah, udah. Sudah? Sudah? Nah, udah. Oke, udah kan ini? Ya. Hah? Udah. Pancasila udah kuno. Enggak apa-apa. Oke, udah? Nah, 5 aja, tulis angka 5 aja. Oke. Udah. Udah, duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi. Buku paketnya dimasukkan dulu ke dalam meja. Masukkan. Oke. Mana? Satu. Nah. Oke. Setelah kita belajar mengenai lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, sekarang Pak Guru kasih kalian kertas ya. Bagaimana tentang perasaan kalian setelah pembelajaran kita ini ya? Apakah perasaan kalian senang atau galau atau susah atau gimana ya? Tulis di sini ya, lalu ditempel di depan. Apa? Oke, ditempel di depan. Tempel. Sudah, ayo tempel depan. Oke, sudah duduk, yang sudah duduk. Oke, tempel. Jangan atas. Tempel. Ayo cepat nulisnya. Temannya ini mau nempel ini. Ayo tempel. Ya. Sudah, tempel dah. Sudah, tempel. Sudah? Ayo. Ayo duduk. Udah, ayo tempel dah. Ayo. Udah? Ya, tempel. Oke. Saya senang mengenal Pak Guru. Oke. Udah? Ayo tempel sini. Ayo duduk kembali, duduk. Ayo duduk. Ayo tempel. Oke. Duduk yang rapi dulu. Duduk. Setelah Pak Guru lihat di sini, kebanyakan bilang senang sekali. Alhamdulillah. Ternyata pembelajaran kita hari ini cukup berhasil, ya. Oke, duduk. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akhiri ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar. Nah, keluar. Ayo keluar. Nah, udah. Udah.